Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Jelek. Bawa, 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 bawa. Untuk materi sorofnya sampai di mana? Roma itu yang mana? Yang belum dibahas. Roma Yarmi ya. Roma Yarmi sudah sampai mana? Sampai membaca ini Ustaz, tasrif lugawi dari fi'il madhi Roma. Oke, insyaallah. Ya, berarti belum masuk ke iqlal ya. Kita berlatih dulu. Nah, jadi kita lanjutkan dulu untuk sorofnya ya. Sekarang kita mentasrif lugawi. Saya izin off-cam ya karena sedang di kampung halaman. Kalau di kampung halaman saya tidak bisa on-cam. Fi'il mudhari maklum. Fi'il mudhari maklum. Yarmi, yarmiyani, yarmuna. Yarmuna itu nanti asluhunya adalah yarmiyuna. Dengan wazan yafniluna. Nanti ada i'lalnya. Jadi i'lal itu sebenarnya tidak hanya yang datang dari tasrif istilahi, tapi juga dari pecahan-pecahannya di tasrif lugawi. Yarmi, yarmiyani, yarmuna. Tarmi, tarmiyani, yarmina. Tarmi, tarmiyani, tarmuna. Tarmina, tarmiyani, tarmina. Armi, narmi. Kalau kita perhatikan di situ ada dua wazan yang sama, yaitu tarmina. Tarmina anti dengan tarmina antuna. Ya. Itu nanti yang membedakan adalah asluhunya, ya asluhunya. Dan juga huruf nunnya, ya huruf nunnya. Nanti yang tarmina anti itu aslinya tarmiyina dengan wazan taf'ilina. Nanti juga ada ilalnya. Sedangkan yang tarmina antuna itu sudah sesuai dengan asluhu. Ya, wazannya taf'ilna itu sudah sesuai tarmina. Kemudian perbedaan yang kedua adalah huruf nunnya.
Kalau tarmina anti, huruf nunnya itu adalah tanda rofa ya sebagai al-af'alul khamsa ya, bagian dari al-af'alul khamsa. Sedangkan tarmina antuna nunnya itu adalah nun domir ya, nun niswa domir berkedudukan sebagai fa'il. Nah, nah, terakhir waktu itu kan sudah kita pelajari ya tentang 3 macam fi'il mudhari. Jadi rekan-rekan sudah mengenal apa itu al-af'alul khamsa ya. Dihafalkan irobnya ya. Jadi 3 fi'il mudhari ada shahihul akhir, mu'talul akhir dan al-af'alul khamsa. Barangkali rekan-rekan mendengar istilah shahihul akhir itu ada yang pakai alif lam gitu ya. As-sahihul akhiri. Begitu pula dengan mu'talul akhiri. Ada yang al-mu'talul akhiri. Itu boleh semuanya ya. Karena itu tarkibnya atau konsepnya adalah idhofah lafziyah. Ya. Idhofah lafziyah itu boleh menggunakan alif lam pada mudhofnya. Adapun idhofah yang kita kenal selama ini adalah idhofah ma'nawiyah. Ya, idhofah ma'nawiyah. Jadi yang mengandung makna-makna kepemilikan ya itu adalah idhofah ma'nawiyah. Kalau idhofah ma'nawiyah wajib untuk menghilangkan alif lam ya pada mudhofnya. Baik, sekarang kita berlatih dulu ya. Jadi sekarang memang teknisnya saya rubah ya. Jadi saya ingin sekarang kita lebih detail lagi untuk mentasrif ya, karena saya perhatikan beberapa rekan sepertinya masih kesulitan ya kalau mentasrif itu. Jadi mungkin kurang pengalaman ya. Nah, sekarang kita coba untuk rinci, kita cek satu persatu dari setiap tasrifan ya, baik yang istilahi maupun logawi. Baik. Walaupun nanti tidak semuanya akan mentasrif satu persatu ya. Ya. Jadi nanti kita random. Nah, rekan-rekan yang tidak mentasrif, jadikanlah tasrifan rekannya itu sebagai inspirasi. Oke. Baik. So, banyak sekali yang off cam nih. Silakan yang sekiranya tidak ada uzur, nyalakan kameranya. Yang aku, siapa itu yang BA 2211 siapa itu? Yang siapa itu? Saya bisa. Baik, kita mulai dari Tio. Dia ya. Silakan ditasrif lugawi fa'il mudhari dari bana. Nanti caranya seperti itu rekan-rekan. Saya menyebutkan fa'il madinya, rekan-rekan harus bisa menentukan sendiri ya lafaz yang diinstruksikan untuk ditasrif. Nah, sekarang fa'il mudhari maklum dari bana. Bunyinya apa? Silakan ditasrif. Nah, silakan Dio. Bana. Ada di amsilahnya itu ya, bisa Dio lihat itu. Di amsilahnya itu yang paling bawah itu ya. Setelah Roma, nah yang kedua ada bana. Bana artinya membangun atau mendirikan. Bana, silakan. Apa fi'il mudhari'nya? Mudhari' maklum. Bana, banaya, banu. Loh bukan, fi'il mudhari'nya saja yang saya Oh, minta dari untuk ditasrif. Tasrif lugawi. banaya, Sat. Banaya,
Loh, fi'il mudhari, fi'il mudhari. Nah ini rekan-rekan ya, feeling saya itu begitu. Jadi rekan-rekan masih benar-benar harus bekerja keras ya untuk mentasrif ini ya. Fi'il mudhari'nya yang mana dia? Bana. Nah, caranya dilihat di tasrif istilahinya itu. Roma, Yarmi, Romyan. Yang barusan tadi kita tasrif dulu dia. Yarmi, Yarmiyani, Yarmuna. Itu kan tasrif lugawi dari fi'il mudhari. Ya. Nah, sekarang dia terapkan dari Bana. Bana itu kan setipe dengan Roma. Roma, Yarmi. Kalau Bana, apa fi'il mudhari'nya? Bana yabni. Nah, begitu caranya. Ya, Bana, ya beni. Nah, ya beni itu adalah fi'il mudhari' maklum. Sekarang dia tasrif lugawi itu. Dikiaskan dengan Yarmi, Yarmiyani, Yarmuna, dan seterusnya. Jadi rekan-rekan, salah satu modal besar untuk bisa mentasrif itu adalah pandai mengkiaskan. Ya, pandai mengkiaskan antara satu lafaz dengan lafaz yang lain yang setipe gitu ya. Karena memang metode dari i'lal ini adalah metode kias. Ya, kias. Ya, gitu. Jadi kita mengkiaskan. Nah, silakan Dio. Ya Langsung. benih ditasrif. Yabni, yab, yabniyan, yab, yabnun, tab, Jangan diwakafkan. Tidak boleh tabnun, diwakafkan. Diulang lagi. Ya benih. yabni, yabniyani, yab, yabnuna, Oke. tab, tabni, tabniyani, tabnina, Nah, diperhatikan yabnina, huruf-huruf mudhora'ahnya. yabnina. Nah, ya gitu ya. Ya benih. Nah, jadi jangan sampai karena depannya sudah tak terus ikut tak juga. Tidak mesti ya, tidak mesti. Untuk mereka perempuan guna ya itu huruf mudhora'ahnya menggunakan ya. Ya, jadi ya benina. Baik, dilanjut. Tabni, tabniyani, tabnuna, tabnina, tabniyani, tabnina, abni, tabni. Abeni Nabi, apa? abni, Nabeni. nabi. Ya, khair insyaallah. Baik. Kemudian caranya diterjemahkan seperti ini, Dio. Ya, saya berikan contoh. Yarmi, dia sedang melempar. Yarmiyani, keduanya laki-laki. Atau tadi dia laki-laki sedang melempar. Yarmiyani, keduanya laki-laki sedang melempar. Yarmuna, mereka laki-laki sedang melempar. Tarmi, dia perempuan sedang melempar. Tarmiyani, keduanya perempuan sedang melempar. Yarmina, mereka perempuan sedang melempar. Ya, dan seterusnya. Bisa insya Allah ya. Tarmi, itu kamu laki-laki sedang melempar. Tarmiyani, kalian berdua laki-laki sedang melempar. Tarmuna, kalian laki-laki sedang melempar. Tarmina, ya, kamu perempuan sedang melempar. Tarmiyani, kalian berdua perempuan sedang melempar. Tarmina, kalian perempuan sedang melempar. Armi, saya sedang melempar. Narmi, kami sedang melempar. Nah, gitu. Biar kita benar-benar terbiasa. Karena saya perhatikan, ya rekan-rekan benar-benar masih membutuhkan ya, aspek ini ya. Jadi pelan-pelan belajarnya. Karena prinsip saya kita belajar harus paham gitu ya. Saya tipe pembelajaran itu bukan yang gerutak-geruduk ya, tapi harus benar-benar paham. Ya. Pelan-pelan yang penting paham ya. Nah sekarang coba Dio terjemahkan yang tadi, yang sudah ditasrif itu. Ya benih, apa kira-kira? Dia Ya, laki-laki itu sedang artinya membangun. melempar, membangun, Sir.
Ya, membangun. Ya, benih. Silakan. Yabni, dia laki-laki sedang membangun. Yabniyani, dia laki-laki, dua laki-laki sedang membangun. Yabnuna, mereka laki-laki sedang membangun. Tabuni, tabuni, dia perempuan sedang membangun. Tabuniyani, dia dua perempuan sedang membangun. Kalau dua bukan dia dua perempuan. Keduanya perempuan. Keduanya perempuan sedang membangun. Yabnina, Hmm. mereka perempuan sedang membangun. Tabuni, kamu perempuan sedang, kamu laki-laki sedang membangun. Ya. Tabuniyani, kamu dua dua laki, Kalian berdua. kalian ber, Kalian berdua laki-laki. kalian berdua laki-laki sedang membangun. Tabununa, ka, mereka laki-laki Kalian. kalian Ini masih mukhatab ini. Kalian ya. kalian Kalian laki-laki laki-laki. kalian laki-laki sedang membangun. Ya. Tabunina, eh, kamu perempuan sedang membangun. Tabuniyani, eh Betul. nabuni tabuniyani, Tabunian. kalian kedua sedang membangun. Tadi kalian dua perempuan sedang Ya, membangun. kalian berdua perempuan sedang membangun. Kalian dua perempuan sedang membangun. Tabunina, tabunina, kalian perempuan sedang membangun. Nah, Abuni, aku sedang membangun. Nabuni, kami sedang membangun. nah, khair insyaallah. Itu ya. Baik. Untuk file mudhoreknya kita coba satu lagi. Satu lagi. Dengan Nur Muhammad. Siap ya? Sudah lama ini tidak nampak gitu. Khair insyaallah. Oh, jadi antum punya hobi baru sekarang ya? Ya, Nur. Punya hobi baru. Kena satu ya. Hobi ngilang. Insya Allah yang hilang lagi. Insya Allah. Nah, gitu ya. Ya, Jadi punya hobi baru sekarang Nur Muhammad. Hobi ngilang dari majelis. Awas dicontoh sama Anas. Iya. Anas pekan lalu hilang. Oh. Salah. Untuk Nur Muhammad ini failnya baka. Baka artinya menangis. Fail mudhari'nya apa, Nur? Baka Yap, yapki. ya begi. Sekarang ditasrif dulu. Ya begi, ya begiani, monggo. Yapki, yapkiyani, yapki, yapkiuna. Ya bekuna. Yap, oh yapkuna. Jadi dikiaskan ke Yarmi itu, Nur ya. Yarmi, Yarmiyani, Yarmuna. Oh ya. Dikiaskan ke situ. Diulang lagi, monggo. Ya begi. Yapki, yapkiyani. Ya. Yapkiyani, yapkuna. Tap, tap, tapki, tap, tapki, Tapi tapkiyani, yap, yapkilna, ya begina. yapkina. Tapki, tabki, tabkiyani, tab, tapkiu, tap, tapkuna, Tabkuna, betul. tapkuna. Eh, tap, tap, tapki, tapkiyan, tapki, Tabkina, tabki, oh, tabkina, tabkilani, tabkiyani. tabkiyani, tapkuna,
Abkina. tabkina, abkin, abki, nabki. Ya, khair insyaallah. Ya. Lebih banyak berlatih lagi ya Nur ya. Insyaallah Ustaz. Banyak berlatih lagi. Ya. Dan jangan sering bolos lagi ya. Insyaallah Ustaz. Satu lagi boleh ya. Satu lagi untuk fi'il mudhari'nya. Pak Budi ya. Pak Budi monggo. Ini Pak Budi dari fi'il jaro. Artinya berlari. Berlari atau mengalir boleh. Jaro, fi'il mudhari'nya apa? Yajri, Oke, monggo ditasrif Pak Budi. yajri, yajri, yajriyani, yajaruna, yajri, yajriyani, tajari, tajariani, Nah, yajarina. ketika sudah dia perempuan, huruf-huruf mudhari'nya mau diperhatikan Pak. Ya. Jadi Ya, perubahan-perubahan huruf mudhari' itu kita harus sikap rekan-rekannya. Mana yang ya, mana yang tak, oke, perubahan-perubahan itunya harus diperhatikan. Bisa diulang dulu Pak Budi baik, dari awal. saya ulangi dari awal. Ya jadi, Yajri, yajriyani, yajaruna, tajari, tajariyani, yajarina. Tajari, tajariyani, tajaruna, tajarina, tajariyani, tajarina. Ajari, najari. Masya Allah khair. Oke. Nanti untuk terjemahannya, ya sama seperti Dio tadi, ya. Mana yang dia laki-laki, mana yang mereka perempuan, mana yang kalian laki-laki, dan lain sebagainya, kita sudah harus paham, ya, rekan-rekan, ya. Nah, itu sudah lama sebenarnya itu ya materi itu, jadi sudah harus tahu. Baik. Dulu ketika kita belajar modul, ya modul sorof itu ya, sudah pernah disampaikan. Jadi kalau fi'il madhi, fi'il mudhari', maka tasrifnya itu berdasarkan domir. Ya. Jadi patokannya adalah domir. Sedangkan domir itu ada 14. Ya, patokannya domir munfasil. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Gitu ya. Baik. Jadi fi'il madhi, fi'il mudhari' baik yang maklum maupun majhul, patokannya adalah domir secara lengkap. Ya, domir secara lengkap. Kita coba cek dulu berikutnya rekan-rekan ya, untuk masdarnya itu ya. Nah, di situ masdarnya karena Roma Yarmi itu ada dua masdar, maka ditampilkan dua-duanya. Ya, Romyan, Romyaini, Romyatin. Itu yang versi pertama. Yang kedua, rimayatan, rimayataini, rimayatin. Mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari di modul waktu itu, Ge. Pertama, bahwasanya masdar itu patokan tasrifnya adalah adat. Ya, adat saja. Sedangkan yang namanya adat itu kan ada 3. Mufrad, musanna, jamak. Nah, gitu, Ge. Jadi tasrifan lughawi itu nanti patokannya macam-macam. Ada yang domir secara lengkap, ada yang adat saja, ada yang domir mukhotob saja, ya. Domir mukhotob saja misalnya fi'il amr dan fi'il nahi. Nah, gitu. Kalau yang adat saja itu nanti seperti masdar, kemudian isim zaman, isim makan, isim alat. Itu adat saja. Ya, adat itu jumlah bilangannya. Mufrad, musanna, jamak. Kalau fi'il amr, fi'il nahi, patokannya apa? Yaitu domir mukhotob. Ya, domir mukhotob ada 6. Yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Makanya nanti fi'il amr dan fi'il nahi jumlahnya juga 6. Gitu ya. Ada yang patokannya itu adalah adat dan jenis. Adat dan jenis. Jumlahnya berapa, jenisnya apa? Mudzakkar atau muannats. Terjadi pada apa itu? Isim fa'il dan isim maf'ul. Ya, isim fa'il dan isim maf'ul. Sedangkan yang namanya adat
dan jenis, ya, adat itu ada 3, jenis itu 2. 3 kali 2 berapa? 6. Jadi matematika. Khair sama. Makanya nanti isim fa'il dan isim maf'ul jumlahnya juga ada 6. Ya, berdasarkan tinjauan adat dan jenisnya. Gitu ya. Muzakkar ada 3, mu'anats ada 3. Begitu. Jadi aspek-aspek yang semacam ini harus dipahami, ya, rekan-rekan, ya, kalau belajar sorof itu harus paham. Kenapa kok masdar ini kok cuma 2 misalnya, 3 gitu ya? Nah, itu harus dipahami. Oh, karena masdar itu yang menjadi patokan tasrifnya adalah adatnya saja. Ya, karena apa? Di dalam masdar itu tidak ada domir, maksudnya tidak terkait dengan oknum-oknum. Ya, tidak terkait dengan oknum-oknum. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya masdar itu ya identik dengan maf'ul mutlak. Ya, identik dengan maf'ul mutlak. Sedangkan maf'ul mutlak itu termasuk salah satu dari al-mansubat, yaitu kedudukan yang selalu mansub. Oleh karena itu, masdar itu dalam tasrifan itu nanti dibaca mansub. Ya, dibaca mansub untuk mengingatkan kita bahwasanya masdar itu sangat erat kaitannya dengan maf'ul mutlak. Meskipun masdar tidak selalu dan tidak hanya digunakan untuk maf'ul mutlak, tapi sangat erat kaitannya dengan maf'ul mutlak. Ya, bisa dikatakan setiap maf'ul mutlak itu adalah masdar bentuknya, tapi tidak setiap masdar sebagai maf'ul mutlak. Ya, nah itu hukum asalnya. Setiap maf'ul mutlak itu adalah masdar. Ya, walaupun nanti dalam penerapannya ada yang namanya naibul masdar. Ya, naibul masdar itu nanti dipelajari pada DL3. Yaitu lafadz-lafadz yang sebenarnya dia bukan masdar, tetapi bisa mengambil alih peran dari masdar sebagai maf'ul mutlak. Itu nanti namanya naibul masdar. Oke, insya. Makanya di sini masdar itu tasrifannya cuma 3. Romyan, romyaini, romyatin. Kemudian masdar itu apabila dalam bentuk jamak, ya, itu diwujudkan ya menggunakan jamak muannas salim. Walaupun nanti dalam penerapannya juga ada beberapa aturan tertentu, ya, cuma belum saatnya kita pelajari sekarang. Sehingga nanti rekan-rekan kalau diminta untuk mentasrif masdar, jangan lupa ya ditasrif dengan i'rab mansub dan cuma 3 saja, mufrad, mutsanna, jamak. Ya, nah misalnya dengan Adi Purwanto. Syiro'an, silakan bagaimana tasrifnya? Syiro'an, ditasrif masdar. Baik, Ustaz. Syiro'an. Syiro'an. Di amthilahnya itu lafadz yang ketiga itu ya. Roma, terus turun ke bawah bana. Yang setelahnya itu syaro gitu ya. Jadi masdar dari syaro yasri. Artinya membeli. Nah, masdarnya itu syiro'an. Bagaimana tasrifnya? Syiro'an jadi syarian. Tuh, ngapain? Itu sudah masdarnya itu syiro'an. Syiro'an. Sudah. Syiro'an. Iya, sudah siapa? Adik. Diingat kembali adik ya. Masdar dari thulathi mujarrad itu sifatnya apa? Simai. Tidak ada rumus yang baku. Jadi tidak perlu dijadikan wazan fa'lan. Yaitu sudah masdarnya itu. Ya, tidak ada rumus yang baku untuk thulathi mujarrad ya. Nah, jadi ya sudah itu masdarnya itu. Tinggal ditasrif saja. Silakan adik. Syiro'an, syiro'aini, syiro'atin. Betul, insyaallah. Syiro'an, syiro'aini, syiro'atin. Terus dengan Ferry ya, Ferry. Nah, misalnya ini masdar dari Jaro tadi ya, Jaro Yajri tadi yang dibaca Pak Budi tadi, masdarnya ada situ Fer ya.
Jarian. Kita ambil yang jarian. Silakan ditasrif. Jarian. Jarian, jaria ini, jariatin. Nah, jariatin. Baik, insyaallah. Baik. Seperti itu ya, rekan-rekan ya. Jadi kita setiap pertemuan insya Allah ya. Jadi kita sekarang baca secara lengkap. Ya untuk tasrif lugawinya sudah tidak kita lompat-lompat lagi. Walaupun tidak semuanya rekan-rekan membaca nanti ya. Tapi jadikan apa yang ditafsir oleh temannya itu sebagai inspirasi dan pelajaran. Oke? Ya kalau semuanya habis waktunya nanti. Insya Allah. Baik, cukup ya. Pelan-pelan. Nanti kalau sudah selesai semua baru kita masuk ke i'lalnya. Ya, sambil rekan-rekan ya anggap saja hikmahnya rekan-rekan punya banyak waktu untuk mendalami kembali materi-materi yang sudah lalu gitu ya. Nah, dikuatkan kembali ya kaidah-kaidah i'lalnya. Baik. Untuk besok insya Allah nanti ada cek wazan ya, jadi dipelajari. Misalnya saya tanya ke Firman misalnya, mafirun ini bentuk apa dari apa? Dari bab berapa ya? Atau dari bab apa? Itu harus tahu nanti ya. Nah, mafirun misalnya ini adalah isim zaman dan isim makan. Dari farro yafiru, dari bab fa'ala yafiru. Nanti untuk cek wazan akan saya ambilkan dari yang menjadi sampel saja biar gampang ya. Nah, dari sampelnya saja. Jadi maksud saya adalah jangan sampai kita belajar i'lal atau belajar sorof itu kita nggak ngerti wazan, ya. Nah, misalnya itu tadi mafirun, ini bentuk apa ini mafirun? Nggak ngerti. Nah, berarti belum berhasil itu belajar, ya? Belum berhasil. Nah, misalnya lafat bai'un, ini wazan apa ini? Kalau ini gampang ya. Atau mabi'un. Mabi'un ini bentuk apa dari apa ini? Itu harus tahu. Gitu ya. Harus tahu. Kenapa? Karena dengan mengetahui bentuk dari suatu lafaz yang tidak normal, kita akan bisa membawanya kepada asluhu. Gitu ya. Akan bisa membawanya kepada asluhu. Contohnya tadi misalnya, mafirun. Nah, kalau kita tahu, oh ini adalah isim zaman dan isim makan dari farro yafiru. Sedangkan farro yafiru itu dari bab fa'ala yaf'ilu. Kalau begitu bagaimana asluhunya mafirun? Karena fa'ala yaf'ilu itu isim zaman, isim makannya adalah maf'ilun. Berarti mafirun ya kita terapkan ke dalam maf'ilun menjadi mafrirun. Nah, gitu. Coba kalau kita nggak ngerti ini wazan apa ini? Ya, mafirun misalnya dikira isim maf'ul misalnya. Atau dikira isim alat, ya sudah keliru. Sejak pijakan awal sudah keliru. Maka seterusnya juga keliru. Ya, kalau startnya sudah keliru, seterusnya keliru, begitu ya. Nah, jadi sangat penting sekali kiranya ya untuk mengetahui ya wazan-wazan ya bentuk-bentuk dari suatu lafaz. Gitu ya. Jadi ini sangat sangat penting, jadi jangan diremehkan ya. Baik. Banyak-banyak dipelajari ya. Nanti sewaktu-waktu insya Allah kita akan cek wazan ya. Cek wazan. Nah, mungkin cukup dulu untuk sorofnya. Ada yang perlu disampaikan terkait sorof? Cukup ya. Nah, ada yang menyala. Izin Nur ya, Nur. Di mute dulu untuk Nur ya. Nur Muhammad. Ya, silakan Anas. Ini Ustaz, terkait dengan masdar itu, berarti memang ada masdar-masdar dari fiil tertentu itu yang ada dua seperti ini atau hanya ada satu saja begitu Ustaz? Bentuknya maksudnya. Nah, iya betul. Ya, pertanyaan yang bagus. Iya, ada. Jadi masdar itu tidak harus satu ya. Ada yang punya dua, bahkan ada yang punya tiga. Gitu, masdar itu. Ya.
Jadi yang punya satu ya kita gunakan satu, yang punya dua ya boleh dipakai dua-duanya, bahkan tiga juga ada. Oke, jadi semuanya itu boleh digunakan. Cuma nanti dalam penerapannya itu ada yang istilahnya itu ada yang azhar. Azhar itu yang lebih nampak begitu ya, yang lebih banyak digunakan. Ya, yang lebih banyak digunakan. Nah, Iya, Ustaz, syukran. seperti kata jaro ya jeri, jarian dengan curian, ya itu lebih banyak digunakan kata curian, gitu ya, curian. Nah, baik. Misalnya kalau kita jumpai dalam ilmu tajwid itu ya, namanya al-hamas itu ya, itu definisinya adalah jurianun nafas inda nutqi bil harf. Jadi mengalirnya nafas yaitu udara maksudnya ketika mengucapkan huruf. Nah, gitu. Curian. Tapi boleh dipakai, ya boleh dipakai semuanya. Baik begitu ya. Iya, Ustaz, syukran. Kita lanjut ke nahwunya. Waktu itu pelajaran 17 ya. Nah, pelajaran 17. Waktu itu saya baru memberikan latar belakang dari i'rabnya fa'il mudhari. Sekarang kita lanjutkan dulu rekan-rekan ya. Nah, sebelum kita mengerjakan latihan 6 ya di pelajaran 17 itu, untuk yang latihan 1 sampai 5 itu tidak usah kita kerjakan. Jadi kita langsung masuk ke poin 6. Kita akan belajar tentang an. Ya, tentang an. Nah, ini ada materinya dulu ya. Kita pelajari dulu untuk materinya ini. Tentang an. Silakan dibuka di modulnya pelajaran 17. Ya, kita pelajari dulu ya tentang penggunaan an ada di soal 2. Soal 2 ya. Silakan dibuka di garis 17. Saya bacakan. Jadi soal 2 berlaku untuk latihan 6 dan 7. Bagaimana penerapan an sebagai salah satu nawasibul mudhari? Sedikit mengingatkan kembali bahwasanya fi'il itu kan ada 3 ya. Fi'il madhi, mudhari, dan amr. Dari ketiga fi'il ini yang memiliki i'rab atau yang sifatnya mu'rab adalah fi'il mudhari saja. Untuk fi'il madhi dan fi'il amr itu mabni. Ya, mabni. Jadi nanti tidak ada i'rabnya secara lafadz. Tapi kalau secara kedudukan apapun bisa, gitu ya, apapun bisa. Nah, tetapi fi'il mudhari itu ada 3 bentuk, ya, ada shahihul akhir, mu'talul akhir, dan al-afalul khamsah. Ya, masing-masing i'rabnya juga sudah kita pelajari, nanti dihafalkan ya. Fi'il mudhari shahihul akhir bagaimana i'rabnya, mu'talul akhir, dan al-afalul khamsah. Ya, itu wajib dihafalkan, itu rukunnya juga itu ya. Kalau dalam isim ya 9 macam isim itu ya i'rabnya dari isim mufrad, isim mutsanna, dan seterusnya. Kalau untuk fi'il hanya 3 fi'il mudhari ini saja. Ya, shahihul akhir, mu'talul akhir, dan al-afalul khamsah. Baik. Nah, sebagaimana halnya isim ketika berubah dari marfu menjadi mansub atau menjadi majrur itu membutuhkan alat-alat ya, awamil, faktor-faktor perubah ya, biasanya berupa alat-alat ya, entah itu alat nasab atau alat jar. Begitu pula dengan fi'il ya. Fi'il itu nanti juga membutuhkan alat-alat untuk bisa berubah dari marfu menjadi mansub atau menjadi majzum. Ya, kalau untuk fi'il istilahnya majzum ya, tidak ada majrur. Majrur itu khusus untuk isim. Nah, sekarang yang kita pelajari terlebih dahulu adalah alat nasab. Ya, alat nasab fi'il. Kalau kita mengatakan alat nasab fi'il gitu saja sudah pasti yang dimaksud fi'il mudhari.
Ya, kita tidak usah nyebut mudhari, itu sudah jelas yang dimaksud adalah fi'il mudhari. Begitu ya? Nah, atau disebut dengan istilah nawasib. Ya, nawasib penasab-penasab. Ya, atau nawasibul mudhari begitu juga boleh, ya, nawasibul mudhari. Nah, nawasibul mudhari itu ada banyak, ya, ada beberapa banyak. Nah, kita ambil yang pertama ini adalah an. Nah, segera dijadikan ini ya, setting mindsetnya. Oh, berarti an ini adalah penasab fi'il mudhari. Sehingga nanti apabila an ini masuk pada suatu fi'il mudhari, harap diingat i'rabnya mansub. Mansubnya bagaimana? Dilihat dulu kategori isimnya, kriteria mohon maaf, fi'ilnya, fi'il mudhari'nya. Apakah termasuk shahihul akhir, mu'talul akhir, atau al-af'alul khamsah. Ya. Kalau fi'il mudhari' shahihul akhir, mansubnya dengan fathah. Jadi nanti di fathah itu fi'il mudhari'nya. Kalau mu'talul akhir, mansubnya dengan apa? Ada perincian kemarin. Ya, mansub alal wawi bil fathah. Kalau saya mengatakan bil fathah gitu saja, maksudnya fathah yang zahirah. Fathahnya itu tampak. Boleh ditulis, boleh diucapkan. Mansub alal ya, bil fathah juga. Dengan fathah yang zahirah. Mansub alal fathah, nah ini bil fathah al muqaddarah. Gitu, ya. Mansub ala kemarin juga sudah kita pelajari, ya. Maksud dari mansub alal wawi maksudnya adalah apa? Huruf penyakitnya wawu. Mansub alal ya, huruf penyakitnya ya. Mansub alal fathah, huruf penyakitnya alif. Iya benar. Nah, mansub alal alif ya, tadi bukan mansub alal fathah, benar. Mansub alal alif ya, huruf penyakitnya adalah alif. Gitu ya. Kalau yang al-af'alul khamsah mansubnya dengan harfun nun, dengan membuang nunnya. Ya. Cuma nanti di kitabnya ini ya, sementara masih ditampilkan yang versi shahihul akhir. Ya, nanti yang masih shahihul akhir sehingga nanti mansubnya itu dengan fathah, gitu ya. Tapi kita coba pelajari dulu modulnya. Jawabannya di situ ya. Nawasib ya, tulisannya begitu, nawasibu termasuk sighah muntahal jumu', jadi tidak boleh ditanwin ya. Boleh di alif lam tapi tidak boleh ditanwin. Ya, boleh an nawasibu boleh tapi nggak boleh nawasibun karena sighah muntahal jumu'. Nana ninu. Nawasib adalah bentuk jamak dari nasib ya, artinya penasab atau alat nasab. Jadi nawasibul mudhari' adalah alat-alat penasab bagi fi'il mudhari'. Boleh disebut dengan istilah an-nawasib saja ya. Jadi boleh nawasib atau nawasibul mudhari' tidak masalah. Sebagaimana halnya i'rab isim yang perubahannya membutuhkan awamil, yaitu faktor atau alat-alat perubah, perubahan i'rab mudhari' juga memerlukan awamil. Ya. Pada materi ini dibahas tentang sebuah amil yang masuk kategori an-nawasib, yaitu an. Kita bahas an dulu. Nanti ada beberapa yang lain dari penasab. Dengan beberapa kisi berikut. 1. An termasuk nawasibul mudhari' sehingga berfungsi untuk menasabkan fi'il mudhari'. Nah, ini dicatat ini ya. Diperhatikan ini. Jadi diingat-ingat, an itu adalah penasab fi'il mudhari'. Kemudian yang kedua, an disebut sebagai harfu nasbin wa masdariyatin. Ya, sudah di situ kurang satu rekan-rekan, agak terluput ini waktu itu, Jadi yaitu wastikbalin, itu huruf istiqbal. Bisa ditambah sendiri di situ, Bisa ditambahkan sendiri. Jadi an itu adalah huruf nasab, ya, harfu nasbin wa masdariyatin wa istiqbalin. Ya, atau wastikbalin juga boleh karena alifnya alif wasl itu istiqbal itu. Dari istilah ini kita sudah bisa
mengira-ngira, gitu guys. Kita sudah bisa membuat semacam rekaan. Oh, berarti nanti fungsinya ini. Dari namanya itu sudah bisa kita ketahui. Dinamakan harfun nasbin, nah itu keterangannya ya. Namanya saja harfun nasbin, huruf nasab, ya berarti berfungsi menasobkan fi'il, ya, yaitu fi'il mudhari tentunya, ya. Terus dikatakan harfu masdariyatin, nah ini harap diingat ini sangat penting. Setiap kita menjumpai istilah harfu masdariyatin, itu berarti nanti ya bisa ditakwilkan menjadi masdar sorih, masdar yang asli. Ya, masdar sorih itu masdar yang ada rumusnya, ada wazannya, ditasrif istilahi, itu namanya masdar sorih. Gitu, ya. Nah, berarti maksudnya apa? An dan fi'il mudhari yang dimasuki itu bisa ditakwilkan menjadi masdar sorry. Keterangannya di situ, ya. Jadi dikatakan harfu masdariyatin, ya, an dan fi'il mudhari setelahnya merupakan salah satu bentuk masdar muawwal. Nah, masdar muawwal yang bisa ditakwilkan menjadi masdar sorry, yaitu masdar yang asli. Ya, masdar sorry itu ya masdar lawan dari masdar muawwal, itu namanya masdar sorry. Ya, bisa didatangkan dari ya lafat-lafat yang ada pada tasrif istilahi atau dari pecahan-pecahannya, gitu ya. Dari pecahan-pecahannya itu namanya juga masdar. Karena nanti ada yang namanya masdar, ada isim masdar, ya. Ada masdar, ada isim masdar, ada masdar istiqoq, itu macam-macam. Ya, nanti insya Allah di DL3 kita akan jumpai itu. Itu semuanya adalah masdar sorry, ya. Masdar asli itu ya, masdar atau isim masdar atau masdar istiqoq, ya. Masdar istiqoq. Itu semuanya masuk kategori masdar sorry. Yang penting yang dimaksud dengan masdar sorry itu adalah tidak dalam bentuk masdar muawwal, itu namanya masdar sorry. Oke? Nah. Ada pun yang bukan merupakan huruf masdaria, ya tidak bisa ditakwilkan, gitu ya, tidak bisa ditakwilkan menjadi masdar sorry. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus memahami rekan-rekan, ya, mana saja nanti yang termasuk dari huruf masdaria. Kemudian yang tadi terluput itu, ya, sebagai harfu istiqbalin itu, ya, berarti an itu menunjukkan ya waktu yang akan datang, gitu ya, waktu yang akan datang. Istiqbal. Baik, kemudian yang ketiga, an tidak memiliki makna secara khusus atau pasti. Di antara bentuk penggunaannya adalah sebagai penengah dari pertemuan dua fi'il. Ini hanya salah satu saja, ya, tidak semuanya. Ya. Intinya an itu sebenarnya nggak ada maknanya secara khusus. Ya, di antara penggunaannya adalah untuk menjadi penengah pertemuan dua fi'il. Ya, dengan konsekuensi fi'il yang sudah dimasuki oleh an itu nanti dimansubkan. Baik, saya berikan contoh-contohnya di situ. Misalnya, uridu an adhaba ilal masjid. Aku ingin pergi ke masjid. Awalnya adalah adhabu marfu domah, ya. Begitu kemasukan an, ya dimansubkan. Karena adhabu itu adalah shahihul akhir, huruf terakhirnya sahih, maka mansubnya dengan fathah. Arju itu yang adhabu, an adhaba tadi itu adalah fi'il mudhari' shahihul akhir, ya. Kalimat yang kedua ini saya kasih contoh yang mu'tal akhir. Arju an tad'uwa li. Arju an tad'uwa li. Aku berharap, arju itu aku berharap, an tad'uwa li, engkau, ya, kamu mendoakan untukku. Nah, anta doa.
ini adalah contoh untuk fi'il mudhari' mu'tal akhir. Awalnya adalah tad'u. Huruf terakhirnya wawu, berarti mu'tal akhir. Nah, mansubnya apa? Mansub alal wawi. Karena huruf terakhirnya wawu, sebutannya mansub alal wawi. Dengan apa? Dengan fathah, yaitu fathah yang zahirah. Makanya di fathah juga itu. An tad'uwa. Nah, gitu ya. Dengan fathah zahirah. Kalimat yang ketiga, ini saya berikan contoh dari al-af'alul khamsah. Masih ingat ya? Al-af'alul khamsah itu cirinya fi'il mudhari' yang diakhiri dengan nun selain nun niswah. Atau lebih gampang lagi juga adalah fi'il mudhari' yang bersambung dengan alifut tatniyah, wawul jamaah, dan ya al-mukhatabah. Jadi ada wawunya, ada alifnya, atau ada ya-nya di belakang. Itu adalah al-af'alul khamsah. Mansubnya dengan apa? Dengan hadfun nun, menghilangkan nunnya. Contohnya di situ, yumkinu an yal'abu hadal masa'a. Yumkinu an yal'abu hadal masa'a. Memungkinkan untuk mereka bermain sore ini. Nah, syahidnya adalah yal'abu, itu awalnya adalah yal'abuna. Yal'abuna. Termasuk dari al-af'alul khamsah. Kemasukan an, mansub. Nah, mansubnya dengan hadfun nun. Ya, membuang nunnya. Dan jangan lupa al-af'alul khamsah ketika nunnya sudah dibuang, setelah wawu diberi alif. Namanya alif fariqah. Al-aliful fariqah, alif pembeda. Kenapa? Karena wawunya itu bukan wawu asli dari fi'ilnya, itu adalah wawu tambahan. Itu adalah wawul jamaah. Ya, maka ya apabila wawunya itu bukan wawu asli dari fi'ilnya, maka diberi alif. Itu namanya alif fariqah. Kalau wawunya wawu asli dari fi'ilnya, maka nggak usah diberi alif. Gitu ya, insyaallah. Selanjutnya, nah di situ saya berikan contoh penerapan an sebagai harfu masdariyah. Ya, huruf masdariyatin tadi ya, masdariyah. Itu apa tadi? Bahwasanya an plus fi'il yang dinasobkan setelahnya itu bisa ditakwilkan menjadi masdar sore. Ini kita buktikan. Contoh yang tadi misalnya. Arju an yadhaba ilal masjidi. Arju an yadhaba ilal masjidi. Aku berharap dia pergi ke masjid. Syahidnya adalah an yadhaba. Ada an plus fi'il mudhari'. Ini bisa ditakwilkan menjadi masdar sore. Bagaimana cara menakwilkannya? Datangkan masdarnya yang asli, yang sore, ya. Kemudian diidhofahkan kepada domir yang melekat pada fi'il tersebut. Kalau dhahaba yadhabu domirnya apa? Domirnya mustatir huwa, yakni di dalam yadhabu itu ada huwa aslinya. Itu nanti digunakan sebagai mudhaf ilaihnya domirnya. Jadi takwilannya itu. Arju dhahabahu ilal masjidi. Nah, ingat masdar dari dhahaba yadhabu adalah dhahaban. Ya, dhahabun. Ya. Nah, ini masdar ini kita datangkan, kemudian diidhofahkan dengan domir yang tadi ada pada fi'ilnya. Tadi ada domir apa? Huwa. Nah, huwa kalau menjadi mudhaf ilaih menjadi domir muttasil. Dan akhirnya menjadi apa? Dhahabahu. Loh, kenapa kok dhahaba mansub? Penerapannya menyesuaikan dengan kedudukannya dalam kalimat. Dhahaba, dhahabahu, di sini dhahabnya itu sebagai maf'ulun bi dari arju. Ya, arju itu fi'il fa'il, dhahabahu sebagai maf'ulnya. Maf'ul i'rabnya mansub. Sehingga menjadi arju dhahabahu ilal masjidi. Aku mengharapkan kepergiannya ke masjid. Nah, kalau sudah jadi masdar, cara terjemahkannya juga agak sedikit berubah. Ya. Kalau arju an yadhaba ilal masjidi, aku berharap dia pergi ke masjid. Nah, gitu ya. Jadi kalau arju dhahabahu ilal masjidi, aku
berharap atau mengharapkan kepergiannya ke masjid. Nah, gitu. Contoh yang kedua, saya datangkan dengan domir yang lain, tapi dengan fi'il yang sama. Arju antadhaba ilal masjidi. Aku berharap kamu pergi ke masjid. Nah, di dalam tadhabu itu ada domir apa? Domir anta yang tersembunyi di dalam tadhabu. Nah, ini nanti anta ini kita gunakan sebagai mudhof ilaihnya. Ya, jadi dari dahabun kita idhofahkan kepada anta menjadi dahabuka. Dahabuka. Terus dahabuka kita terapkan ya ke dalam kalimat itu posisinya sebagai maf'ulun bi. Jadilah arju dahabaka ilal masjid. Tetap mansub ya karena sebagai maf'ulun bi. Satu lagi yang terakhir arju antadhabu ilal masjid. Saya berharap kalian pergi ke masjid. Di dalam tadhabu itu fa'ilnya adalah wawul jamaah. Ya, wawul jamaah, tapi ini untuk mukhotob karena tadhabu. Sehingga seolah-olah di dalam tadhabu, ya, itu ada apa? Ada antum. Ya, ada domir antum. Tapi ini hanya seolah-olah saja ya. Karena ini kalau sudah bicara fa'ilnya, maka tadhabu, fa'ilnya wawunya itu. Bukan antum. Ini hanya seolah-olah saja. Jadi seolah-olah di dalam tadhabu itu ada antum. Antum nanti kita gunakan sebagai mudhof ilaihnya ketika sudah ditakwilkan. Menjadi dahabukum. Antum kalau menjadi mudhof ilaih menjadi domir mutasil menjadi kum. Dahabukum. Kita terapkan posisinya sebagai maf'ulun bi mansub menjadi arju dahabakum ilal masjid. Jadi kuncinya rekan-rekan, kalau ingin bisa menakwilkan masdar mu'awwal harus tahu apa? Masdarnya. Ya, harus tahu masdar. Kalau belum hafal ya lihat kamus, lihat di kamus masdar. Baik, cukup ya untuk pembahasan an. Ya. Ada yang perlu disampaikan dulu barangkali sebelum kita lanjutkan sedikit ya untuk berlatih itu. Itu saya penasaran yang akunnya BA itu siapa ini? BA2211 itu. Bisa disebutkan dengan siapa itu? Oh, nggak masuk absensi loh ya nanti. Dengan siapa itu? Silakan diinformasikan. Dengan siapa? Saudara? Oh, ilegal itu berarti. Oh enggak Ustadz, lupa belum diganti Oh, nama itunya. Afwan. diterima. Lagi enggak Ustadz lagi di kampung ini. Ngapunten off Oh, kan. iya. Enggak, ngapunten. Baik. Kalau begitu kita minta sedikit waktu lagi ya. Kita coba terapkan langsung ke latihan 6 rekan-rekan ya. Penggunaan an tadi ya. Yang pertama dengan Kaisar, silakan Kaisar dibaca nomor 1 dan diterjemahkan. Uridu an ashaba ilal ilal mustawsaf Apa? Ilal mustawsafi. Baik. Uridu an adhaba ilal mustausafi. Diartikan. Aku berharap Uridu aku ingin gitu saja. aku ingin Berharap arju dan. Oh iya. Aku ingin pergi ke Mustausafi. Klinik ya, klinik Mustausaf. Oh, keliling ya Ustaz. Klinik. Aku ingin pergi ke puskesmas. Ya, atau lebih tepatnya klinik ya. Nah, klinik. Kalau klinik itu biasanya apa? Prakteknya dokter pribadi gitu ya. Dokter Anang lebih tahu dari. Kalau puskesmas kan umum ya, punyanya ini ya. Baik, Khair. Lanjut
Abdurrahman nomor 2. Nasitu an aqula laka syai'an. Aku lupa ya Ustaz. Nasitu Ya, aku aku lupa, lupa. betul. Aku lupa aku lupa sesuatu yang aku katakan kepadamu. Loh, bukan begitu. Oh, aku Aku lupa lupa mengatakan kepadamu. mengatakan sesuatu. Aku lupa mengatakan kepadamu sesuatu. Aku lupa mengatakan sesuatu padamu. Ya. Insyaallah. Nah. Baik, cukup. Aulia berikutnya nomor 3. Sekarang kelihatan Aulia. Mana aja Nur? Ketularan Nur Muhammad ya? Penyakit menular itu. Monggo biasa. Uridu an ahfazal Qur'anal Karim. Karim apa? Karima sebagai naat ya. Naat dari Al-Qur'an. Oke, perhatikan. Al-Qur'an. Perhatikan. Perhatikan Aulia. Aku ingin gangguan sebetulnya ya. Aku ingin menghafal Al-Qur'an Karim. Baik, mungkin kita lewati dulu. Ya, masih gangguan itu. Gaung silakan Gaung. Nomor selanjutnya. Nasibtu an aktabal. Nasi itu an aktabal darsa. Menghafalkan Karim. Sudah, masih ya. Ini Gaung sebelum membaca dipastikan dulu fi'il mudhari'nya ya. Dipastikan dulu. Kataba apa fi'il mudhari'nya Gaung? Kataba yaktubu. 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 Nah gitu ya, rekan-rekan semuanya ya. Dipastikan fi'il mudhari'nya ya. Nah. Oke, dulu lagi. Nasi itu an aktubal darsa. ya, aktubat darsa. Baik, monggo diartikan. Aku lupa menulis pelajaran. Nah, khair insyaallah. Cocok kayaknya buat antum ya. Lanjut, Dr. Anang silakan. Nomor 5. Uridu an adarusal lugotal arabiyata li'annaha lugotul Qur'anil karimi. Masya Allah. Nah. Saya ingin mempelajari bahasa Arab li'annaha sesungguhnya karena ya. Karena dia bahasa Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Dengarkan itu Nur ya. Jangan suka bolos Nur ya. Belajar bahasa Arab. Bro. Berikutnya Anas, silakan Anas. Nuridu an nas'alaka su'alan ya ustadzu. Nah. Kami ingin bertanya kepadamu sebuah soal, wahai Ustadz. Betul, insyaallah. Saya uraikan irobnya satu persatu ya. Cuma waktunya nanti terlalu panjang ya. Insyaallah nanti kapan-kapan ya. Baik. Atau saya berikan satu contoh ya cara menguraikan irobnya ya. Jadi misalnya nuridu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih li'annahu sahihul akhiri. Gitu ya. An harfu nasbin
wa masdariyatin wastiqbalin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab gitu. Nas'ala fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu sahihul akhiri. Wal kafu, yaitu kaf itu maksudnya al-kaf ya, wal kafu dhamirun barizun muttasilun mabniyun alal fathi fi mahalli nasbi maf'ulin awal. Ya, jadi itu sebagai maf'ul awal rekan. Kanya itu ya. Karena sa'ala yas'alu termasuk fi'il yang membutuhkan dua maf'ul. Ya, dua maf'ul yang keduanya bukan berasal dari mubtada khobar. Ya. Nah, itu berarti sa'ala itu bukan akhwat donna, ya. Akhwat donna itu adalah fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ul, yang keduanya adalah mubtada khobar pada awal. Gitu, okay? Baik, jadi kaf itu adalah maf'ul awal. Su'alan, gitu, okay? Su'alan mansubun, nah, gitu ya. Mansubun. Gitu. Atau gini, karena dia sudah merupakan isim mu'rab, langsung boleh disebut kedudukannya. Su'alan maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu al-ismul mufradu. Ya, jadi maf'ulun bi mansub dengan fathah dhahirah karena dia merupakan isim mufrad. Ya, itu adalah harfun nida mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ustadu itu adalah munada, ya munada ya. Mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin. Ya, menggunakan istilah fi mahalli karena dia mabni. Ya. Harap diingat munada itu semuanya adalah mansub. Ya, mansub karena dia hakikatnya sebagai maf'ul dari fi'il mahdhuf yaitu ad'u atau unadi. Apabila munada itu tidak terlihat mansubnya, berarti dia nanti entah karena faktor mabni seperti ini ya, maka nanti menggunakan istilah fi mahalli nasbin. Ya, menempati posisi nasab. Kurang 3 ya, kita selesaikan. Mohon bersabar dulu. Berikutnya dengan Agus, silakan Agus, nomor berapa? 7. Aturidu an takula bi syai'an. Nah, ya tidak. Apakah engkau menginginkan Ingin gitu berkata? aja ya. Apakah kamu ingin mengatakan kepadaku sesuatu? Apakah kamu ingin mengatakan kepadaku sesuatu? Baik, insyaallah. Baik. Lanjut Firman, nomor 8 Firman. Yuridu akhi an yadrusa bil jami'atil islamiyati. Saudaraku ingin belajar di Universitas Islamiyah. Ya, maksudnya Jamiah Islamiyah yang di Madinah itu ya. Insyaallah. Ya, terakhir Abdi, silakan Abdi. Nasitu an aktubal unwana ala dharafi. Saya lupa menuliskan alamatnya di amplop. Oke, menulis alamat di amplop. Baik, khair insyaallah. Mungkin cukup dulu rekan-rekan G. Sudah selesai waktunya. Sebelum ditutup, moga ada 1-2 yang perlu disampaikan. Cukup insyaallah G. Nanti berikutnya di poin 8 itu kita akan mengambil satu lagi dari penasab fi'il mudhari' yaitu lamut ta'lil, ya, lamut ta'lil insyaallah nanti di pertemuan berikutnya.
Baik, mungkin demikian dulu untuk malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan ya. Istiqomah selalu insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallahu khair Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz.